Itu yang saya yakini. Nerimo ing panggung. Sekitar 7 orang paling tidak yang meninggalkan keluarganya dan kemudian datang ke gereja untuk Filosofi dari hadiah sepeda adalah selalu bergerak, karena kalau nggak bergerak jatuh. Nah, Dokter Prima, seperti yang saya tahu bahwa COVID-19 itu kan rentan ya menyerang untuk kaum usia lanjut atau biasa dibilang tuh lansia. Bagaimana sih untuk tetap menjaga kesehatan yang baik bagi mereka yang berusia lanjut dan aktivitas fisik apa ya yang harus mereka lakukan? Sebetulnya gini statementnya, kaum lansia rentan terkena COVID, bukan COVID-nya yang rentan. Iya, betul. Lansianya rentan terkena COVID. Iya, aktivitas gimana menjaga supaya nggak kena? Ya tetap protokolnya, masker, jaga jarak, cuci tangan, itu harus buat siapapun. Kalau yang ada lansia di rumahnya itu harus lebih ekstra hati-hati lagi. Apalagi kalau bisa bepergian, kayak saya contohkan tadi, bahwa dari bepergian jangan sentuh apapun sebelum mandi dan ganti baju. Baju yang dari luar pun langsung direndam di dalam pembersih. Nah, untuk lansianya sendiri, ya jangan juga, yang susah nih gini nih, yang repot adalah kalau si kakek nenek pengen ketemu cucu. Ya jangan dulu. Nah, terus bosen ngapain aktivitasnya? Ya aktivitas bergerak saja. Ada tips yang bagus nih dalam rangka, ini sebenarnya tips dalam rangka diet. Bagaimana supaya bisa diet cukup berhasil? Langsung aktivitas yang berat, olahraga, enggak, itu terlalu susah untuk dikerjakan. Jalan kaki 30-45 menit, boleh berkeringat tapi nggak sampai gembrobyos gitu, itu cukup untuk menjaga tetap bugar. Oke, itu jalan kakinya kita keluar rumah atau di dalam rumah aja? Temanku itu akhirnya karena kondisi lingkungannya masih cukup rapat, akhirnya dia jalan kaki di dalam rumah, muter aja. Keliling ruang tamu kali ya? Atau di teras? Kayak dulu kan ada di WA, rute saya, ruang tamu, kamar mandi, kamar utama, teras, ya seperti itu. Itu cukup. Terus aktivitas lain, berkebun, itu bukan nonton TV, bukan nonton gadget. Itu sih, itu saat ini sih cukup. Terus untuk lansia yang biasanya sudah punya ada penyakit tambahan yang penyerta, yang jangan lupa obat juga terus bisa dikonsumsi, yang rutin untuk konsumsi rutin. Makan jangan banyak-banyak. Anak saya itu selama sekolah dari rumah ini udah naik 6 kilo. Tapi itu anak saya. Nah, lansia kayak lansia itu jangan sampai naik. Sehingga makan diatur, aktivitas diatur. Aktivitas nggak perlu yang aerobik pilates, aerobik. Ya boleh, zumba. Pilates, aerobik boleh, zumba boleh. Tapi kalau cuman occasionally, hanya sesaat saja nggak berguna. Jadi mending gerak terus, selalu bergerak. Katanya kan, makanya hadiahnya dulu ada hadiah sepeda. Filosofi dari hadiah sepeda adalah selalu bergerak, karena kalau nggak bergerak jatuh. Negara juga kayak gitu ya? Iya, filosofi dulu dari kan hadiahnya ada sepeda, ambil sepedanya. Karena filosofinya adalah dia harus bergerak terus, karena kalau nggak bergerak, yang roda 2 ya, kalau nggak bergerak jatuh. Nah sama si lansia dan juga yang lain bergerak aja terus. Ngomongnya sih 45 menit bergerak tuh. Atau dulu mau minjem iklan 10.000 langkah. Nah, tuh. Iya. Berarti cukup hanya untuk jalan aja lah ya. Mau di dalam rumah juga nggak apa-apa. Boleh. Oke nih, ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Sekalian closing statementnya ya.
Pertanyaan terakhirnya itu, Dokter Prima kira-kira apa sih yang mesti kita tetap lakukan nih untuk selalu bisa menjaga imunitas dan tetap sehat secara fisik, mental dan psikologis ya. Karena kan secara kita banyak banget nih terpaksa kayak saya deh contohnya ya kan, saya kan pekerja gitu kan. Gimana saya menjaga fisik, mental, psikologis dengan menghadapi situasi pandemik gini. Terus belum lagi kan banyak nih orang-orang dalam masa pandemik yang kena PHK karena perusahaannya mungkin bangkrut, karena nggak buka-buka, karena PSBB yang terus-terusan di Jakarta ya. Dan kalau menurut saya di Tangerang nggak terlalu banyak nih PSBB, nggak seketat di Jakarta nih. Nah jadi menurut Dokter Prima, apa sih yang harus kita lakukan buat kita itu selalu sehat gitu, dan untuk selalu menjaga nih imun kita tetap stabil, nggak yang naik turun gitu kan? Karena saya orang Jawa ya, satu yang saya yakini, nerimo ing pandung. Apa tuh Dok artinya? Iya ya. Karena bukan orang Jawa sih ya. Saya bukan orang Jawa. Nerimo ing pandung, Mas aku tahu. Menerima pemberian. Artinya kondisi seperti ini, ya sudah kita nerimo. Nerimo tapi bukan nerimo terus diem, enggak. Tapi nerimo sambil kita belajar bagaimana kita bisa bertahan. Tadi nerimo dulu tuh udah legowo tuh udah berbesar hati, rela, itu sudah menaikkan nilai status imun. Terus kemudian makan minum secukupnya, bergerak secukupnya, sehingga dari nerimo yang pandum adalah urip sing sak madya. Apalagi ya. Hidup yang secukupnya, nggak berlebih. Kemudian 3M jadikan gaya hidup. 3M ya, bukan 3M. 3M, karena kalau 3M itu cluster. Gini Dok, aku mau minta tolong ya sama Dokter Prima untuk kesimpulannya untuk sahabat-sahabat podcast Berasa. Tapi dokter bisa tolong lihat langsung ke kamera nggak? Biar semua orang tuh tahu nih Dokter Prima nih untuk mengasih penjelasan closing statement kita nih dalam masa pandemik sebagai seorang dokter untuk ngasih tahu ke kita seperti apa. Dok, aku ngasih tahu sebagai seorang dokter aja. Iya. Karena sebetulnya yang nanti secara psikologis Mas El tuh yang betul. Harus support besar tuh. Karena tapi ini harus sinergis Mas. Habis nggak bisa sih. Habis aku ngomong terima pandem segala macam, nggak ada support psikologis dari perwakilan itu susah juga. Tapi ya itu tadi. Tolong jadikan gaya hidup untuk menjaga jarak, menggunakan masker sama mencuci tangan. Itu tolong dijadikan gaya hidup untuk saat ini dan mungkin seterusnya sampai nanti betul-betul ketemu obat terapi yang pasti untuk si Coro ini. Tapi itu tadi gaya hidupnya harus dapat support dari Mas El dan jajarannya. Itu ayo Mas El juga harus dikasih bagaimana supportnya itu. Aku balik lagi ke Mas El ya. Sekalian ada pertanyaan terakhir juga nih Mas El. Pertanyaan terakhirnya, gimana sih seharusnya kita seorang Kristen memaknai wabah COVID-19 ini untuk tetap sehat rohani di tengah pergumulan yang mesti kita hadapi dalam masa pandemik ini nih? Oke. Sekalian tutup ya Mas, kan tadi udah ditutup nih sama Dokter Prima. Sekarang untuk rohaninya atau psikologisnya Dok, lebih ke Mas M. Psikologis saya ambil S2 dulu ya. Jadi kalau secara rohani saya juga minjem kearifan lokal dari Dokter Prima tadi. Oke. Gitu kan. Sebenarnya itu kearifan lokal yang sejalan dengan ajaran kekristenan, itu bersyukur. Kalau kita menuntut sesuatu yang lebih daripada apa yang ada pada kita sekarang ini, namanya kita itu rakus ya. Rakus itu kayak orang rakus gitu kan. Termasuk juga ketika kita mengharapkan sekarang ini saya nggak mau pakai masker gitu kan. Karena apa? Karena
saya percaya ini hanya bohongan semua gitu. Iya. Nah itu juga orang yang rakus karena dia tidak mau menerima kondisinya. Gitu. Nah di dalam kaitan dengan rohani kita, ya mari kita terima dan bersyukur bahwa ternyata dengan pandemi ini kita semua ini kan diajarin bagaimana kita harus mempersiapkan ibadah kita sendiri, bagaimana kita harus mandiri menggali Alkitab, bagaimana kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak hanya tergantung kepada ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja gitu kan. Dan bersyukur lagi bahwa ternyata misalnya sebelum pandemi ini terjadi, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Ada teknologi, ada YouTube, ada Zoom, ada berbagai aplikasi lain untuk kita bisa meeting, untuk kita bisa bersekutu gitu kan. Itu kan kita tadinya nggak pernah berpikir sampai sejauh itu. Tapi di pandemi ini, mari kita belajar bersyukur. Untuk hari besok itu punya kesusahannya sendiri. Jadi kalau sekarang kita itu nggak mampu menerapkan tadi 3M dari sisi kesehatan, karena ini kita berkaitan dengan kesehatan langsung, ya bagaimana kita bisa menyongsong hari esok. Kalau baju saya nggak sempat hidup untuk besok ya. Baju saya itu ada tulisannya learn from yesterday gitu kan, belajar dari kemarin gitu kan, terus berharap untuk esok dan juga hidup untuk hari ini. Yang namanya hidup ya hari ini gitu. Kalau hari ini kita menyia-nyiakan kehidupan, bagaimana kita bisa bilang kita mau menyongsong hari esok? Belum tentu hidup. Belum tentu hidup ya. Iya. Jadi Karena hidup itu hari ini ya. Hari ini. Besok nggak tahu. itu belum tahu kan? Tahu. Jadi hidup hari ini. Nah itu dari saya. Jadi gereja bagaimanapun juga harus tetap membuka diri untuk pelayanan. Caranya seperti apa? Ya kita gali bersama-sama gitu. Karena buktinya dengan pandemi seperti ini malah gereja bisa bikin webinar yang begitu banyak. Yang tadinya kita terbatas oleh dana karena manggil pembicara itu harus jauh, terus kemudian harus nyiapin transportasi dan sebagainya, itu jauh lebih mahal daripada biaya si pembicara itu sendiri gitu. Nah sekarang ini kita langsung bisa cut off, langsung ketemu dengan orangnya di rumahnya gitu kan, dan di rumah kita. Nah gereja kalau bisa memanfaatkan hal seperti itu ya harus dimanfaatkan. Nah jemaat juga jangan hanya menuntut gereja harus melakukan apa, tetapi apa yang dilakukan gereja, ayo kita ikutin gitu. Partisipasi lah ya. Iya, berpartisipasi. Gereja ya setiap minggu lah, yang sederhana aja. Setiap minggu itu ada sekitar 7 orang paling tidak yang meninggalkan keluarganya dan kemudian datang ke gereja untuk menyiapkan ibadah secara online. Mereka itu udah mempertaruhkanlah kesehatannya untuk melayani gitu. Karena harus meninggalkan zona nyaman. Ya mari yang di rumah kita bersyukur untuk itu. Ibadah yang benar. Jangan ibadah nonton terus kemudian wah itu teksnya terlambat gitu kan, soalnya nggak benar gitu kan, tanpa melihat di situ ada orang-orang loh yang mempersembahkan diri untuk ibadah ini bisa berjalan gitu. Nah pandemi adalah anugerah bagi saya. Secara rohani pandemi juga anugerah bagi kita semua, bahwa kita harus melihat Tuhan itu dua hal. Yang pertama dia itu raja, bahwa raja yang kalau minta sesuatu itu harus dituruti. Raja itu berkuasa, Tuhan itu sangat berkuasa. Kita harus ingat itu, bahwa ternyata manusia sekaya apapun itu nggak bisa ngelawan kok sekarang ini. Sekaya apapun, kalau memang pesawat harus berhenti karena pandemi, ya dia mau kemana? Nggak bisa kemana-mana gitu. Uang tidak berkuasa sekarang ini, karena orang akan lebih berpikir tentang kesehatan. Bahwa ternyata yang paling diutamakan paling dibutuhkan manusia adalah kesehatan dan hidupnya itu sendiri. Dan yang memiliki hidup adalah Tuhan. Sebagai raja, dia pemilik kehidupan, dia yang sangat berkuasa. Yang kedua, Tuhan itu gembala. Meskipun demikian berkuasanya dia tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa belajar kembali. Mungkin selama ini kita tidak mempedulikan mutu sebuah ibadah. Ya, kita hanya mempedulikan casing.
gerejanya seperti apa, dingin apa enggak gitu kan. Kita nggak pernah memperhatikan apakah saya mengerti lagu yang saya nyanyikan, apakah saya mendengar narasi dari yang sudah diucapkan, apakah saya mendengar khotbah dan menghidupi khotbah itu. Nah, gereja sekarang ini bersama dengan anugerah dari Tuhan itu, kita semua sedang diajak untuk merenungkan itu bersama. Kalau Tuhan itu tidak kasih seperti gembala yang mengasihi domba-dombanya, ya sudah dibabat habislah kita. Wah, topik yang sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman podcast Berasa TV. Kiranya dengan podcast hari ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi mungkin hal-hal yang bisa diterapkan untuk teman-teman semua ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Dokter Prima dan Mas El yang sudah hadir di podcast hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semuanya. Stay tune ya di podcast Berasa TV. Bye. Bye.